Selama ini banyak yang berkata, Bapak Ibu, selama ini ada banyak yang bertanya, mana solusi saya? Kenapa solusi tidak datang pada saya? Kenapa kehidupan saya seperti ini? Kenapa hutang saya belum lunas? Kenapa piutang saya tidak dibayar orang? Kenapa saya lamar pekerjaan di mana-mana tapi tidak keterima? Gitu. Sebenarnya solusi dan rezeki itu sudah ada, Bapak Ibu, ya. Sebenarnya solusi dan rezeki itu sudah ada. Tapi selama ini kita sibuk mencari mana solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Seperti ini Bapak Ibu. Ini Anda melihat background saya ya. Background saya ini adalah sebuah jendela ya. Adalah sebuah jendela yang buram. Ya, buram itu kayak berembun gitu ya. Tidak bersih dan lain-lain. Kalau bahasa Malaysianya buram itu apa sih ya? Soalnya di sini banyak orang Malaysia Bapak Ibu ya. Hampir setengahnya ikut ya, orang Malaysia ikut kajian kita. Alhamdulillah ya. Kajian ini sudah melintasi sudah lintas negara ya. Lintas negara, lintas etnis, lintas budaya, alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, ini adalah jendela buram. Misalkan begini, saya mau ajak Anda ke sebuah cerita ya. Suatu ketika Anda di suatu pagi Anda itu harus pergi ke salah satu tempat untuk rapat ya, untuk meeting. Dan posisi Anda itu sangatlah penting. Posisi Anda dalam meeting itu sangatlah penting. Saat itu jam 7 pagi ya. Saat itu Anda sedang di ruang tamu ya. Anda di ruang tamu jam 7 pagi menunggu jemputan Anda. Menunggu jemputan Anda ya. Anda dijemput oleh seseorang dengan mobil ya, dengan memakai mobil. Nah, kemudian orang tersebut ya, Anda mencari gitu ya, mana nih orang gitu kan? Mana nih orang, Anda menunggu gitu ya, Anda menunggu orang yang akan menjemput Anda. Ya. Anda menunggu orang yang akan menjemput Anda. Saat itu jam 7 pagi dan Anda rapatnya adalah jam 7.30. Ya. Saat itu jam 7 pagi dan Anda rapatnya adalah jam 7.30. Jadi Anda punya waktu 30 menit untuk berangkat dari rumah sampai ke tempat rapat ya, sampai ke tempat rapat dan Anda dijemput sama seseorang. Kemudian Anda menunggu gitu ya. Mana nih jemputan saya? Anda diam di ruang tamu. Mana nih jemputan saya? Mana nih jemputan saya? 5 menit berlalu, tidak ada kabar ya. Tidak ada kabar dari seseorang yang menjemput Anda. 10 menit berlalu, tidak ada kabar dari orang yang akan menjemput Anda. Kemudian 15 menit berlalu, 20 menit berlalu ya. Setelah pas 20 menit Anda ada kegalauan gitu. Aduh, 10 menit lagi saya meeting. 10 menit lagi saya meeting, tapi orang yang jemput saya kok belum datang. Akhirnya Anda sibuk menelpon ke sana kemari gitu ya. Anda telepon gitu ya. Tapi ternyata orang yang menjemput Anda, handphonenya tidak aktif, nomornya tidak aktif. Makin galau lah Anda gitu ya. Makin galau Anda mondar-mandir gitu ya. Anda mondar-mandir di ruang tamu gitu ya. Kanan kiri kayak setrikaan gitu. Sampai akhirnya jam 7 lewat 29 menit ya. Jam 7 lewat 29 menit, Anda galau 29 menit. Di menit ke-29 Anda buka jendela Anda, ternyata jendela Anda berembun ya. Jendela Anda berembun sama persis dengan jendela ini. Ya, sama persis dengan jendela ini. Di balik jendela ini Anda tidak bisa melihat apapun. Tapi kemudian Anda bersihkan jendelanya, ternyata Anda melihat bahwa mobil yang harus menjemput Anda sudah ada di depan rumah Anda sejak jam 7 pagi. Ya. Maka Bapak Ibu, yang salah siapa? Yang salah siapa? Anda galau setengah mati Bapak Ibu. Anda galau setengah mati selama 29 menit dan sisa 1 menit lagi. Ya, sisa 1 menit lagi dan Anda tidak mendapatkan kesempatan untuk rapat, untuk meeting penting itu. Kenapa? Karena dalam 29 menit Anda fokus mana solusinya, mana yang jemput saya. Tapi Anda tidak membuka jendela Anda dan Anda tidak membersihkan jendela Anda. Maka inilah yang dinamakan jendela buram Bapak Ibu ya. Inilah yang dinamakan jendela buram.
Begitu pula dengan kita belajar ilmu magnet rezeki. Ya, selama ini banyak yang berkata, Bapak Ibu, selama ini ada banyak yang bertanya, mana solusinya? Pak Fikri, saya sudah menjalankan ini, saya sudah menjalankan itu, saya sudah menjalankan ilmu ini, saya sudah menjalankan jurus-jurus ini, tapi kenapa solusi saya belum datang? Gitu ya. Jadi di mana solusi itu? Banyak orang, Bapak Ibu, ya, banyak orang berfokus kepada solusinya. Ya. Banyak orang berfokus kepada solusi. Ya. Banyak orang fokusnya kepada solusi sehingga sibuk bertanya, mana nih solusinya? Mana solusi saya? Kenapa solusi tidak datang pada saya? Kenapa kehidupan saya seperti ini? Kenapa hutang saya belum lunas? Kenapa piutang saya tidak dibayar orang? Kenapa saya lamar pekerjaan di mana-mana tapi tidak keterima gitu? Mana solusinya? Jadi fokus kita adalah fokus ke solusi. Ya. Ketika solusi belum datang, Bapak Ibu, timbul kegelisahan. Itu yang kita rasakan, ya. Ketika solusi belum datang, timbul kegelisahan. Akhirnya kita gelisah, ya seperti tadi seperti tadi kisah yang tadi, Bapak Ibu, ya. Anda galau 29 menit, padahal orang itu sudah tiba di depan rumah Anda sejak 29 menit yang lalu. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya sebenarnya solusinya sudah ada. Sebenarnya solusinya sudah ada. Tapi Anda sibuk, ya. Anda sibuk dengan kegalauan Anda, dengan kegelisahan Anda, dengan kerisauan Anda akan datangnya solusi. Padahal solusi sudah ada. Tapi kenapa solusi itu tidak terlihat kepada kita? Ya, kenapa solusi itu tidak terlihat di mata kita? Karena jendela kita yang buram. Ya. Sebenarnya solusi dan rezeki itu sudah ada, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya solusi dan rezeki itu sudah ada. Tapi selama ini kita sibuk mencari mana solusinya. Mana solusinya? Ya, ditagih gitu ya, ditagih hutang, kemudian menagih piutang, tidak dibayar-bayar gitu ya. Akhirnya kita sibuk mencari gitu ya, sibuk mencari kesana kemari, kita masih mencari orang lain, kita masih mencari bantuan orang lain gitu ya. Uang habis misalkan, uang habis, yang sibuk dicari mana nih solusinya? Solusinya adalah saya harus pegang duit gitu kan. Betul gitu ya, betul. Betul saya harus cari Allah. Tapi Allah itu nggak kelihatan. Ketika saya udah pegang duitnya, ketika saya pegang uangnya, baru saya tenang. Nah sekarang pertanyaannya adalah ketika saya mencari Allah, Allah itu nggak kelihatan. Gitu. Allah itu nggak kelihatan, saya butuh yang kelihatan. Akhirnya apa yang dicari? Ya, yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah manusia. Padahal kan kita tahu rezeki itu kan Allah yang kasih, ya kan? Rezeki itu Allah yang kasih, Allah yang turunkan rezekinya, Allah yang turunkan peraturannya, Allah yang turunkan ketetapannya. Tapi kenapa kita masih mencari dengan cara manusia? Banyak saya dapati seperti itu, Bapak Ibu ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada sahabat saya mau minjem uang gitu, mau minjam uang. Saya bukannya nggak mau kasih uang. Saya bukannya nggak mau kasih uang. Tapi yang dibutuhkan bukan uang. Yang dia butuhkan itu bukan uang. Yang dia butuhkan itu bukan solusi. Karena solusi, rezeki, uang itu sudah ada. Saat itu kondisinya dia sedang bisnisnya tuh bangkrut gitu ya. Bisnisnya tuh bangkrut, bankrupt gitu ya. Sehingga dia tidak punya lagi penghasilan. Dan dia sibuk mencari kesana kemari dan ketemulah saya. Ketemu saya untuk dia meminjam uang. Tapi saya nggak mau kasih dia uang. Bukan karena saya pelit, Bapak Ibu, enggak. Bukan karena saya kikir, enggak. Tapi yang dia butuhkan itu bukan rezeki. Yang dia butuhkan itu bukan uang. Tapi yang dia butuhkan apa? Dia tuh masih punya jendela buram. Dia masih punya jendela buram sehingga tidak kelihatan solusinya itu di mana. Ya, tidak kelihatan solusinya itu di mana. Ya, padahal solusi udah ada. Saya bilang, ini ada ilmu, ya. Ini ada ilmu magnet rezeki untuk mendapatkan rezeki dengan cara Allah, bukan cara manusia. Kamu siap amalkan? Siap katanya. Oke, coba ini, lakukan ini. Ya, lakukan ini, kamu baca ayat ini. Setuju nggak dengan ayat ini? Setuju. Ya. Percaya? Percaya. Oke, kalau gitu amalkan. Tapi gini, Fik. Bisa nggak ngasih saya dulu uang sekarang? Artinya, saya kasih tentang surat At-Tolak ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar dari semua persoalannya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya tanya sama teman saya, kamu percaya? Percaya, Fik. Ya, ya udah amalkan. Ya maksudnya gimana? Ya amalkan, kamu bertakwa gitu ya. Ya saya udah takwa. Ada nggak uangnya sekarang? Ya belum sih. Ya berarti kamu belum bertakwa. Kok kamu bisa bilang saya belum bertakwa? Ya itulah kita Bapak Ibu. Ya itulah kita. Kita ini selalu merasa bahwa kita sudah bertakwa, kita sudah beriman, kita sudah beramal soleh. Padahal kita masih jauh dari itu semua. Kalau misalkan kalau sekarang Anda belum mendapatkan rezeki yang Anda inginkan, Anda belum mendapatkan uang yang Anda inginkan, Anda belum mendapatkan harta yang Anda inginkan, Anda belum mendapatkan solusi dari setiap persoalan Anda belum mendapatkan rumah yang Anda inginkan, Anda belum bisa menghajikan orang tua, Anda belum bisa umroh, dan lain-lain. Kemudian Anda merasa bahwa Anda sudah soleh. Kemudian Anda sudah merasa bahwa Anda sudah beriman. Kemudian Anda merasa bahwa semua Anda sudah bertakwa. Kalau Anda sudah takwa, iman, soleh, itu semua yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu, itu pasti didapatkan. Pasti didapatkan. Bukan bilang insya Allah lagi, ya. Kalau insya Allah itu ilmu manusia lah, ya. Ilmu manusia lah ketika kita bilang insya Allah. Tapi ketika kita berbicara tentang ilmunya Allah, ya. Ketika kita berbicara tentang ilmunya Allah, itu pasti. Bukan insya Allah lagi, ya. Bukan insya Allah lagi, itu pasti. Dalam surat At-Tolak ayat 2-3 yang tadi saya katakan, barang siapa yang beriman, bertakwa kepada Allah, Allah buka semua persoalannya. Allah selesaikan semua persoalannya. Tapi kenapa sekarang solusi kita belum ada? Tapi kenapa sekarang persoalan kita belum selesai? Artinya, kita yang belum bertakwa. Ya. Salah satunya, ciri kita belum bertakwa adalah, ya, masih ada dosa yang kita lakukan. Masih ada dosa yang kita lakukan, ya. Maka Bapak Ibu, sebenarnya solusi dan rezeki itu sudah ada. Cuma kita yang nggak paham. Kita yang belum paham bagaimana caranya mendatangkan solusi itu, ya. Contoh Bapak Ibu, nafas kita, ya. Coba deh, kita game sedikit ya. Kita game sedikit Bapak Ibu, ya. Kita game sedikit. Coba sekarang Anda tarik nafas. Ya. Anda tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Ya. Tarik nafas lagi, hembuskan secara perlahan. Oke? Ya. Tarik nafas lagi Bapak Ibu, sekali lagi. Tarik nafas lebih dalam, hembuskan secara perlahan. Saya minta Anda, berikut ini, saya minta Anda untuk menahan nafas sekuat Anda. Menahan nafas sekuat yang Anda bisa. Ya. Saya akan hitung sampai 20 hitungan. Ya. Bagi yang tidak sanggup, silakan bernafas saja gitu ya. Silakan bernafas saja ya. Nah, bagi yang sanggup, tahan nafas Anda sebanyak dan selama mungkin ya. Tarik nafas Bapak Ibu, tarik nafas lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, tahan. Tahan Bapak Ibu ya, tahan ya. Tahan sekarang, tahan nafas Anda, saya hitung ya. Tahan nafas Anda, saya hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bagi yang sudah tidak sanggup, lepaskan saja. 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke, sekarang hembuskan nafas Anda ya. Sekarang hembuskan nafas Anda. Nah, coba tulis di komen. Anda siapa yang kuat sampai terakhir? Ya, siapa yang kuat sampai terakhir? Atau Anda bernafas di detik keberapa? Ya, Anda bernafas di hitungan keberapa? Anda bernafas, Anda nggak sanggup di hitungan keberapa? Ya, tadi kan saya hitung kan sampai 20. Nah, Anda ada yang bilang Bu Rini ya, Bu Rini Mulyani nggak kuat dok, ya. Kemudian Bu Nena ya nggak bisa. Kemudian lega Bu Rina, berarti bisa sampai 20 ya. Mbak Yunarti ya cuma sampai hitungan 11, nggak sanggup ya. Nggak sanggup lama dok, saya dok ya. Nggak bisa dok, nggak kuat. Cuma sampai 15 ya. Kemudian sampai hitungan ke-14 Pak Syukur ya. Mbak Yunarti sampai detik ke-11, nggak kuat. Saya sampai 20, alhamdulillah Pak Widyo ya. Saya sampai hitungan 20 detik, siapa ini tadi nih? Waduh, Bu Syarifah ya. Ada yang detik ke-7 gitu, ada yang sampai ke detik 20, ada yang sampai 17, 10 ya, dan lain-lain ya.
dan lain-lain ya. Ada yang sampai 9, 12, 11 ya, sampai 20. Lega 11. 10 detik ya, sampai akhir, sampai 20. Alhamdulillah ya. Sebagian sanggup, sebagian tidak sanggup ya. Lalu bagaimana ketika saya hitung sampai 5 menit? Lalu bagaimana ketika saya hitung sampai 5 menit? Masih ada yang sanggup? Oke, mungkin yang biasa diving ya, yang biasa menyelam mungkin sanggup ya. Mungkin sanggup. Gimana kalau misalkan saya hitung sampai 10 menit? Masih ada yang sanggup? Masih ada yang sanggup? Nggak ada yang sanggup, Bapak Ibu. Ya, nggak ada yang sanggup. Ya. Oh, beberapa detik aja nggak sanggup, apalagi sampai 10 menit. Nah, itulah nafas kita. Artinya apa, Bapak Ibu? Ya. Artinya apa? Dalam 20 detik tadi, tanpa Anda sadari, Anda menolak rezeki. Ya. Tanpa Anda sadari, dalam 20 hitungan tadi, dalam 20 detik tadi, Anda menolak rezeki. Loh kok gitu Pak Fikri? Ya iya. Nafas kita kan rezeki. Nah, ini udara Bapak Ibu, ini udara adalah rezeki kita, ya. Selama ini kita nggak paham gitu ya. Selama ini kita nggak paham bahwa rezeki adalah nafas adalah rezeki, udara adalah rezeki. Selama ini kita berpikirnya bahwa itu adalah taken for granted gitu ya. Itu kan itulah kehidupan gitu ya. Itulah kehidupan, Allah sudah memberikan gitu. Allah sudah memberikan nafas gitu ya. Ya itu adalah sesuatu yang pasti didapatkan gitu. Tapi ada nggak orang yang kemudian kehilangan nafas? Ya. Ada nggak orang yang dalam hidupnya kehilangan nafas sehingga harus masuk ke ICU ya, intensive care unit di hospital ya, kemudian pakai tabung oksigen ya, sampai pakai tabung oksigen. Orang-orang yang kena COVID ya, orang-orang yang kena COVID dia paru-parunya tidak sehat sehingga tidak bisa memompa paru-paru dengan memompa oksigen dengan bagus sehingga harus pakai oksigen dan lain-lain. Saat itu Allah tarik nikmat rezekinya. Ya. Ketika kita memakai tabung oksigen, Allah tarik nikmat rezekinya. Allah tarik nikmat rezeki berupa apa? Nafas. Dan sekarang Anda bisa bernafas dengan normal. Anda bisa bernafas dengan lancar. Artinya apa? Sebenarnya rezeki ya, Allah paksa. Itu dia, ya. Ya. Berarti Dokter Fikri menyuruh kita menolak rezeki. Itu iya. Yaitu simulasi. Itu tadi simulasi ya. Cuma maksudnya nafas itu Bapak Ibu, nafas itu dipaksa. Nafas itu, cara masuknya nafas itu dipaksa sama Allah. Dipaksa. Kita ini dipaksa mendapatkan nafas. Ya. Kita ini dipaksa untuk mendapatkan nafas. Tapi kemudian, ya ada nggak orang yang galau terhadap nafasnya? Ada nggak orang yang galau terhadap nafasnya? Pagi-pagi bangun pagi gitu ya, bangun subuh tiba-tiba langsung dia galau. Takut tidak mendapatkan nafas. Akhirnya dia nafasnya saking takutnya kehabisan nafas. Maka ya begitulah rezeki. Rezeki sama seperti nafas. Cara masuknya dipaksa sama Allah. Nah, selama ini Bapak Ibu, kenapa kita tidak mendapatkan solusi? Yes. Kenapa selama ini kita tidak mendapatkan solusi? Karena kita yang menahan. Bukan Allah yang nggak mau ngasih. Bukan Allah yang tidak ingin kasih. Allah kasih. Allah kasih. Tapi kita yang menahan. Seperti tadi, ya, dalam 20 detik tadi, ini udara itu dipaksa masuk ke dalam hidung kita, ya kan? Ini udara di sekitar kita dipaksa masuk ke dalam hidung kita, tapi kita tutup. Dalam 20 detik, kita tutup nafas kita. Kita tutup hidung kita sehingga udara tidak ada yang masuk. Gitu, udara tidak ada yang masuk. Supaya udara masuk, supaya rezeki masuk, apa yang dilakukan? Ya buka. Ketika dibuka, udara masuk. Ih, nikmatnya rezeki. Kan gitu ya. Nikmatnya rezeki. Maka ketika kita tidak mendapatkan rezeki, ketika kita tidak mendapatkan solusi, bukan Allah yang tidak ingin memberikan. Solusi itu sudah ada. Tapi kita yang menutup. Ya. Kita yang menutup dengan kita yang menutup solusi itu dengan apa? Dengan kesalahan dari diri kita sendiri. Seperti tadi ya, seperti kisah jendela yang tadi di awal ya.
Mobil itu udah ada. Mobil itu sudah ada di depan. Ya. Dia salah nggak? Yang menjemput kita salah nggak? Tidak salah. Yang salah siapa? Yang salah kita. Kenapa kita tutup jendela kita? Ya. Kenapa kita tidak buka jendela kita? Kenapa kita tidak bersihkan jendela kita? Ya. Maka Bapak Ibu, cara masuk rezeki itu dipaksa. Ya, cara masuk rezeki itu dipaksa. Ada sebuah kisah, ya ini kisah ibu menyusui, ya. Kisah ibu menyusui. Suatu ketika ada seorang ibu yang sedang keluar bersama ayahnya, ya, bersama suaminya, ya. Ada seorang ibu, ya, seorang istri sedang keluar bersama suaminya. Kemudian si ibu ini masih memiliki bayi di rumah, Kemudian ketika si ibu itu di luar bersama sang suami, dia galau. Ya. Dia bilang sama suaminya, "Bi, aku harus pulang nih. Aku harus pulang," gitu ya. Terus si suaminya bilang, "Loh, ini kita sedang acara gitu. Ini kita sedang acaranya belum selesai. Kamu kenapa mau pulang?" "Enggak, pokoknya aku harus pulang. Si Dede harus disusuin sekarang. Harus disusuin sekarang. Aku nggak tenang kalau aku nggak nyusuin," gitu ya. Akhirnya si istri itu pulang tergopoh-gopoh gitu ya, dengan naik motor gitu ya, untuk menyusui sang anaknya. Maka Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwa begitulah rezeki dipaksa Bapak Ibu. Sebegitulah rezeki dipaksa, ya. Sebegitulah rezeki dipaksa. Seorang bayi dipaksa untuk mendapat rezeki dari sang ibunya, ya. Berupa apa? Berupa ASI, berupa air susu, ya. Jadi kalau Anda sudah belajar ilmu magnet rezeki lebih dalam gitu ya, Anda pasti tahu ini adalah kisahnya. Ini kisahnya Pak Nas, ya, Pak Nasrullah, yang mengkonsepkan ilmu ini bersama dengan istrinya. Ya, jadi ini adalah kisahnya Pak Nas bersama dengan istrinya. Ya. Maka sang bayi Bapak Ibu, dia nggak merangkak gitu ya. Sang bayi itu tidak merangkak mencari ibunya, enggak. Sang bayi cukup merengek saja gitu ya, nangis, oe, oe, oe gitu ya. Tapi sang ibu yang kemudian bahasanya kebelet gitu, kebelet pengen ngasih gitu ya. Buru-buru pengen ngasih rezeki kepada sang bayi. Buru-buru pengen ngasih rezeki, pengen ngasih makan kepada sang bayi. Bayi mah diem aja. Bayi diem aja, dapat rezeki. Maka sang bayi Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah mengamalkan duduk diam rezeki datang sejak kita bayi. Sebenarnya waktu kecil kita ajaib Bapak Ibu. Waktu kecil, sedari kita bayi, itu kita ajaib. Duduk diam, rezeki datang. Duduk diam, tiba-tiba ibu datang untuk nyusuin kita. Lah kenapa sekarang ketika kita sudah dewasa, kita tidak bisa menjadi seperti bayi? Ya. Maka, untuk mendapatkan rezeki, jadilah bayi yang tepat. Ya. Jadilah bayi yang tepat. Bayi yang tepat itu gimana? Bayi yang memang ditakdirkan untuk mendapatkan rezeki. Ya. Karena ada beberapa yang kita masih menjadi bayi yang tidak mendapatkan rezekinya. Kita setengah mati nangis gitu ya. Setengah mati nangis tapi pintu dikunci, jendela ditutup sehingga tidak ada yang mendengar tangisan kita. Maka jadilah bayi yang tepat, ya. Jadilah bayi yang tepat. Bayi yang tepat tuh gimana? Nah, itu yang kita bahas pada malam hari ini, ya. Bukan Allah tidak memberikan kita solusi, tapi jendela kita yang terlalu buram. Ya. Bukan Allah nggak kasih solusi, ada itu solusi, sudah ada, rezeki itu sudah ada. Ketika apa persoalan Anda? Ya. Apa persoalan Anda? Mau lunaskan hutang, ada solusinya. Mau tarik piutang, ada solusinya. Ya. Mau mendapatkan pekerjaan, ada solusinya. Sudah ada. Anda nggak perlu nyari, Anda tidak perlu mencari solusi itu, sudah ada, persis di depan Anda. Persis di depan Anda. Ibarat nih Bapak Ibu. Saya nggak siapkan cermin lagi. Bentar. Ibaratnya ya. Ini ada kertas ya. Ya anggaplah kertas ini adalah jendela ya.
ibaratnya kertas ini adalah jendela, ya. Ya, apa? Ibaratnya ini kertas adalah jendela, Bapak Ibu. Pas masuk ini langsung ya. Langsung hilang green screen-nya. Ya, ketika ini jendela, Bapak Ibu. Kemudian saya maaf, efek green screen-nya hilang. Misalkan begini, ya. Anda bisa lihat saya nggak? Saya nggak bisa lihat Anda, Bapak Ibu. Saya nggak bisa lihat Anda. Kenapa? Karena saya terhalang. Saya terhalang oleh ini. Ya, anggaplah ini jendela. Ya. Apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa melihat Anda? Anda sudah di depan saya. Anda sudah ada di depan saya, tapi saya tidak bisa melihat Anda. Maka yang harus saya lakukan adalah bersihkan jendelanya. Gitu. Ya. Bersihkan jendelanya. Sehingga saya bisa lihat Anda lagi. Ya. Ketika saya sudah melihat Anda, ya sudah. Saya tidak perlu mencari Anda lagi di mana gitu ya. Ketika kita sibuk menutupi diri kita dengan dengan jendela yang terlalu buram, solusi di depan kita itu nggak kelihatan. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.